jadi ada persepsi yang berbeda atau salah paham, padahal mungkin lebih kayak pembawaan bicaranya. Halo. Oke, jadi pertanyaannya kenapa sih mahasiswa bimbingan konseling atau konseling terapan wajib untuk belajar konseling lintas budaya? Karena kita itu tinggal di Indonesia dan kita akan bekerja di Indonesia sebagai konselor, di mana kita tahu nih Indonesia itu masyarakatnya luas sekali, beragam. Kita bahkan punya 300 suku bangsa, bahasa, dan juga pengalaman tiap orang nih, misalkan kita sama-sama tinggal di Pulau Jawa, tapi kita udah banyak pengalaman misalnya merantau, atau ada nggak yang ngalamin orang tuanya itu lahirnya di daerah lain lalu merantau ke Jakarta. Nah, pengalaman-pengalaman itu tuh membentuk psikologis manusia yang harus kita perhatikan saat kita membantu klien atau kita melihat anak-anak remaja. Jadi konteks-konteks pengalaman dari tempat tinggal di mana kita berasal, terus juga budaya itu ternyata terkait juga kayak tahun kelahiran, seperti yang teman-teman suka bahas di netizen di media sosial ya, suka membedakan generasi boomers versus Gen X, milenial, Gen Z, itu ternyata adalah bagian dari budaya yang perlu kita pahami bagaimana mereka menyikapi kehidupan, melihat dirinya mereka sendiri. Jadi, kenapa perlu belajar konseling lintas budaya? Supaya teman-teman yang menjadi mahasiswa, calon konselor diperlengkapi untuk bisa nanti memahami manusia, dimulai dari memahami diri sendiri, lalu klien dengan cara yang lebih holistik, menyeluruh, dan memahami konteks di mana kita tumbuh dan bagaimana itu mempengaruhi kita. Oke, di mata kuliah konseling lintas budaya, kita akan mempelajari bagaimana pengalaman-pengalaman kita sendiri sebagai manusia, sebagai pribadi, itu terbentuk dari misalnya ayah ibu kita lahir dari keluarga yang seperti apa, kebiasaannya, latar belakangnya, cara berpikirnya. Budaya itu juga tentang cara berpikir. Jadi bukan sekedar pakaian tradisional budaya, bukan itu ya teman-teman. Tapi bagaimana pengalaman sehari-hari, oh ada budaya di Indonesia yang makanan itu harus fresh, dimasak, sehingga pengalaman keluarga itu harus selalu makan bersama. Ada yang enggak di keluarganya karena mungkin mereka keluarga pedagang, dulu konteksnya adalah makannya siapapun yang lagi available di rumah aja makan, nggak harus makan bersama. Lalu ada juga budaya keluarga yang makanan lebih enak itu kalau makanannya tuh udah diungkep, udah nginep, diangetin. Nah, kebayang nggak ketika dua orang dari budaya berbeda ini menikah lalu punya anak dan itu mempengaruhi sehari-hari. Atau budaya di sekolah, misalnya ada yang datang dari keluarga yang bicaranya tuh tinggi, keras, lalu bertemu dengan orang yang ada bicaranya lembut, nanti jadi ada persepsi yang berbeda atau salah paham, padahal mungkin lebih kayak pembawaan bicaranya. Jadi kita akan mengenali dulu diri sendiri, akan mengenali aspek-aspek ecological theory atau Uri Bronfenbrenner dari bagaimana diri kita sendiri, lalu mahasiswa belajar merefleksikan pengalaman budayanya mereka, lalu kita mulai belajar studi-studi kasus yang terkait budaya gitu.